Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Kami boleh ada pada saat ini Tuhan atas kemurahan-Mu. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami boleh tambah hari, tambah setia kepada-Mu Bapa. Urapi kami, urapi teman-teman kami yang dalam perjalanan ke rumah ibadah ini Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, berkati kami. Tuhan, berkati satu sama lain Tuhan. Biarlah kami serahkan kebaktian kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai tamatnya. Karena Tuhan yang bertata di dalam kehidupan kami satu persatu. Berkati hamba-Mu yang melayani kami Bapak. Begitu juga anak-anak-Mu yang ambil bagian Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
selain ucapan syukur dan terima kasih untuk segala kebaikannya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Aku tahu Dia turut bekerja. Amin. Haleluya. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia.
Tetapi yakinlah bahwa apapun yang Dia buat itu selalu baik untuk kita. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mau datang kepadamu. Kami hanya dapat berlari kepadamu karena Engkau sungguh baik dan Engkau mengerti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amen. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Ya aku percaya
Tuhan bersama dengan kami. Kesulitan, masalah, pergumulan hidup tidak akan pernah menghentikan kami untuk kami terus melangkah. Bahkan sekali badai pun Tuhan, kuasa-Mu akan memampukan kami, membawa kami kepada kemenangan. Bahkan hidup kami adalah hidup yang diberkati Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Hidup kami adalah hidup yang menjadi kesaksian tentang Tuhan kami yang hebat dan berkuasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami mengalami setiap penggenapan janji-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga kami. Biarlah telinga kami adalah telinga seorang murid yang siap menangkap pesan Tuhan untuk setiap kami. Tenangkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari saya mengajak saudara melihat pada saat sore hari ini. Saya ingin berbicara tentang semangat. Ya, semangat. Saya pernah melihat sebuah tulisan saudara-saudara di sebuah kartu. Kata-katanya kira-kira berkata seperti ini. Tidak ada yang lebih tua daripada orang yang kehilangan semangat. Tidak ada orang yang lebih tua dari orang yang kehilangan semangat. Jadi rupanya menurut dia tua itu bukan tentang umur saudara-saudara, tetapi bagaimana dia bersemangat menjalani hidup. Walau umur 13 tahun, tapi kalau tidak bersemangat, dia adalah orang yang sudah tua. Tetapi biar umurnya sudah lanjut saudara-saudara, tetapi dia bersemangat, dia adalah orang yang masih muda. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Kita akan baca ayat ini bersama-sama karena hanya ada satu ayat sebagai pendahuluan pada sore hari ini. Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Saya tunggu saudara untuk menemukannya. Kitab Amsal 18 ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ayat ini berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Hari Jumat yang lalu, saudara-saudara, media lokal di Palembang ini dihebohkan ketika seorang pemuda mengakhiri hidupnya dengan melompat dari sebuah gedung tempat perbelanjaan di kota ini, saudara-saudara. Lalu diselidiki, dicari, kepolisian mencoba mencari. Lalu diketemukan saudara-saudara bahwa dia adalah seorang mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi yang terkenal di kota ini. Dan dia mengakhiri kehidupannya dengan cara bunuh diri. Karena menurut informasi yang diterima, dia mendapat tekanan dari orang tua karena terlambat wisuda, saudara-saudara. Waktu saya membaca dan kemudian kami ngobrol dengan tante, langsung dia bilang begini, aduh alangkah sedihnya orang tuanya. Alangkah ngerinya, alangkah menyedihkannya kehidupan orang ini. Saya percaya setiap kita menghadapi tekanan,
Setiap kita menghadapi kesulitan. Tetapi di dalam ayat ini jelas dikatakan, saudara-saudara, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saya percaya hari-hari ini salah satu yang akan dibunuh oleh iblis dalam kehidupan orang percaya itu, saudara-saudara, adalah semangatnya. Ketika kita tidak lagi menghadapi, tidak lagi menjalani hidup ini dengan bersemangat, maka dalam kehidupan kita seperti di dalam ayat ini dikatakan bahwa tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ketiadaan semangat dalam kehidupan ini akan membuat musuh dengan mudah untuk menyerang kita. Musuh akan melemahkan kita, musuh akan menghancurkan hidup kita. Sama seperti pemuda tadi, saudara-saudara. Sekali lagi saya percaya hari-hari ini salah satu yang akan dilemahkan itu adalah semangat kita. Ada banyak orang tidak lagi bersemangat ada di rumah karena tidak bersemangat melihat keluarganya. Suami tidak bersemangat lagi melihat istri, istri tidak bersemangat melihat suami. Orang bekerja tidak lagi bersemangat, orang berusaha tidak lagi bersemangat. Anak-anak muda belajar tidak lagi bersemangat. Ibadah tidak lagi bersemangat, melayani tidak lagi bersemangat. Situasi seperti ini, keadaan ini akan menjadi tempat yang sangat mudah sekali lagi membuat orang akan patah semangat, saudaraku. Bahkan bisa mencari jalan-jalan pintas mengakhiri hidupnya. Tetapi saya berdoa pada sore hari ini sebagai anak-anak ketebusan Tuhan. Ayat ini berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Penderitaan tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita. Saya sering katakan kita ada di dalam dunia yang berdosa, saudara-saudara. Itu sebabnya setiap waktu, setiap saat kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesulitan, kita ada di dalam dunia yang berdosa. Tapi saya ingin mengajak saudaraku, mari kita bersemangat menjalani kehidupan ini. Karena dalam ayat ini dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Di dalam sebuah kisah, saudara-saudara, sekali lagi bahaya sekali ketika orang kehilangan semangat. Mari di keluarga kita juga kita bersemangat. Amin. Saya suka katakan, jadikanlah keluarga kita itu tempat di mana banyak tertawa, saudara. Jadikanlah keluarga kita itu tempat di mana kita bersuka cita. Ada semangat di sana. Saya katakan Bapak Ibu, ketiadaan semangat itu akan menjadi sebuah celah musuh untuk merusak kehidupan kita, merusak keluarga kita. Ketiadaan semangat ketika saudaraku bekerja itu menjadi celah di mana musuh akan mengganggu saudara. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-17, coba kita melihat. Musuh sangat tahu persis, saudara-saudaraku, ketiadaan semangat itu akan menjadi waktu yang sangat tepat untuk menyerang. Di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-17. Ya, pada waktu itu ada seorang yang bernama Ahitofel punya siasat untuk menyerang Daud. Dan coba kita perhatikan, dia cari waktu kapankah
di mana dia ingin untuk menghancurkan Daud pada waktu itu. Baca 2 Samuel pasal 17 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Saya ingin mendorong jemaat yang diberkati Tuhan bersemangat menjalani kehidupan, bekerja, belajar, bahkan di tengah-tengah keluarga sendiri pun tetap ada semangat bersama-sama. Dalam ayat pertama dan ayatnya yang kedua dari 2 Samuel pasal 17, perhatikan, berkatalah Ahitofel kepada Absalom. Ingat ya, Absalom ini sebenarnya adalah siapa dia nih? Anak dari Daud. Tapi dia bermufakat untuk memberontak melawan orang tuanya. Lalu ada seorang yang bernama Ahitofel. Izinkanlah aku memilih 12.000 orang. Maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Perhatikan ayat yang kedua. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang akan bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Ahitofel tahu persis situasi di mana Daud pada waktu itu sedang lesu dan lemah semangatnya. Ahitofel tahu persis kalau mereka menyerang Daud ketika Daud dalam keadaan letih lesu, ketika Daud lemah semangatnya. Ahitofel yakin sekali waktu itu adalah waktu yang paling tepat untuk bisa dia menangkap raja. Saya katakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hati-hati dengan semangatmu. Hati-hati dengan semangatmu di dalam keluarga. Hati-hati semangatmu di dalam memuji Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hati-hati dengan semangatmu. Karena kalau kita tidak ada semangat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi, itu adalah waktu yang paling tepat bagi musuh, di mana dia akan menghancurkan hidup kita. Menarik kalau membaca dari kitab Amsal pasal yang ke-18 tadi, saudara-saudara. Saya baca di dalam beberapa terjemahan. Ya, jadi saya berpesan kepada anak-anak kami, anak-anak muda, jangan orang yang mudah patah semangat. Semangat juangmu itu harus kuat. Bersemangat menjalani kehidupan walaupun ada banyak tantangan. Bersemangat menjalani kehidupan walaupun melewati jalan yang berliku-liku. Kita semua bersemangat menjalani hidup ini walau penuh kesukaran. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saya baca di dalam firman Allah yang hidup, Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup. Semangat seseorang dapat meringankan penderitaan. Tetapi apabila semangat sudah patah, apalagi yang masih dapat diharapkan. Bayangkan saudara. Dia berkata, tetapi apabila semangat sudah patah, apalagi yang diharapkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan orang kemauan untuk hidup. Jadi semangat itu dipakai kata kemauan untuk hidup. Jemaat masih mau hidup? Amin. Orang berkemauan untuk hidup, orang
orang dapat menanggung penderitaan. Jadi semangat itu diterjemahkan dengan kemauan hidup. 2 minggu ini saudara-saudaraku dari gereja pusat kita, 2 atau 3 minggu yang lalu juga, ada 2 orang yang meninggal karena sakit yang cukup serius. Salah satu adalah seorang pemudi umur 19 tahun. Dan menurut informasi yang kita dengar dari kecil, anak ini sudah mengalami kelainan ginjal. Gagal ginjal. Tetapi walaupun dia tahu bahwa ia sangat bahwa untuk sembuh itu, untuk pulih itu adalah sesuatu yang sangat sulit, pada akhirnya dia meninggal, saudara-saudara. Tetapi dari kesaksian orang tuanya, orang ini adalah orang yang bersemangat. Dikatakan di dalam ayat ini, oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Walau dia gagal ginjal, saudara-saudara, di kampus tempat dia kuliah, dia adalah orang yang berprestasi. Ya, anak saya karena kebetulan rupanya dengan anak saya Rahel, dia sama-sama waktu di SD, dia tunjukkan di Instagram daripada anak ini, kampus tempat dia kuliah itu, untuk mengenang yang meninggal, dia tunjukkan karya-karyanya. Orang yang bersemangat, orang yang punya kemauan untuk hidup dapat menanggung penderitaan. Hilang kemauan itu, hilang juga segala harap. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun sekali lagi kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh tantangan. Saudara, di semua area kehidupan kita menghadapi kesulitan. Pekerjaan menghadapi kesulitan, usaha menghadapi kesulitan, pelayanan menghadapi kesulitan. Pertumbuhan rohani pun seringkali menghadapi kesulitan. Tapi saya ingin katakan pada sore hari ini, mari kita tetap bersemangat menjalani hidup ini. Yang setuju katakan amin. Mari kita tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Amsal 17 ayat 22 bagian terakhir. Amsal 17 ayat 22, atau kita akan baca secara keseluruhan ayat ini, saudara-saudara. Amsal 17 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Ini hebat saudara-saudaraku, ayat ini ada apotik mempergunakan kalimat ini. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi sebaliknya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam firman Allah yang hidup, semangat yang patah membuat orang sakit. Mari Bapak Ibu diberkati Tuhan, menjalani kehidupan ini bersemangat menjalaninya, bersemangat. Ketika saudara bekerja, engkau bersemangat. Ketika engkau di kuliah, engkau belajar, bersemangat. Dan saya percaya ketika kita berteman dengan orang yang bersemangat itu pasti beda ya. Orang yang bersemangat itu ngobrol dengan kita itu enak, saudara. Ya, selalu optimis tentang kehidupan. Ya, tapi kalau orang yang patah semangat, kita ngobrol dengan dia, saudara-saudara, aduh. Kalau saudara perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan,
Orang-orang yang bersemangat itu selalu menemukan jalan keluar dari kondisi-kondisi keadaan yang sulit dalam hidupnya. Orang-orang yang bersemangat itu selalu menemukan solusi-solusi untuk setiap kesulitan-kesulitannya. Mari saudaraku, kita adalah orang-orang yang bersemangat, punya daya juang yang besar dalam hidup ini, bersemangat menjalani hidup. Kalau saudara membaca sebuah kisah di dalam Injil Markus pasal yang kelima, saudara akan menemukan orang yang sangat bersemangat walaupun keadaannya sangat menderita. Injil Markus pasalnya yang kelima, mulai ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan baca, Bapak Ibu dengarkan baik-baik, perhatikan ayat ini, supaya ketika kita pulang dari tempat ini, engkau membangun semangat yang luar biasa dalam hidupmu, di tengah-tengah keluargamu, tengah-tengah pelayanan pekerjaanmu, di tengah-tengah aktivitasmu, engkau punya semangat. Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25 mulai. Bapak Ibu perhatikan, saya baca sampai ayat yang ke-29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Apa hasilnya? Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saya berhenti dulu di situ, saudara-saudara, perhatikan perempuan ini. 12 tahun sakit pendarahan. Dan dia lakukan segala sesuatu. Dia percari tabib-tabib, dia cari pengobatan-pengobatan, dia jual segala yang ada padanya. Tetapi ayat ini berkata keadaannya bukan justru semakin buruk keadaannya. Tapi walaupun seperti itu, apakah lalu dia pasrah, saudara-saudara? Apakah dia menyerah dengan keadaannya? Apakah dia bilang begini, memang sudah nasibku begini? Tidak, Bapak Ibu. Perhatikan dulu kisah ini selanjutnya, ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat yang ke-28, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga, kita baca bersama-sama ayat 29, 1, 2, 3. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia adalah orang yang tetap bersemangat menjalani kehidupan. Dia adalah orang yang tidak menyerah dengan keberadaannya. 12 tahun sakit pendarahan. Bahkan dia banyak mengeluarkan biaya untuk pengobatannya. Ayat ini berkata keadaannya makin memburuk. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Orang yang bersemangat selalu menemukan solusi untuk keberadaannya. Orang yang bersemangat selalu menemukan pintu-pintu yang terbuka, di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidupnya. Saya tulis ada beberapa contoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang bersemangat walaupun ia dalam penderitaan. Saudara bisa membaca kisah tentang Bartimeus di Markus pasal 10 ayatnya yang ke-48. Di situ ada kisah tentang seorang yang buta yang bernama Bartimeus. Dan dia berteriak-teriak berkata, Yesus anak Daud, kasihani aku. Orang berkata dan menyuruh Bartimeus supaya diam, tetapi dia semakin berseru kepada Yesus. Ia mengalami mujizat yang luar biasa ketika dia tetap bersemangat menjalani hidup walaupun ada banyak tantangan. Di dalam perjanjian lama ada kisah tentang Ruth.
Bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana dia menemukan jalan-jalan yang luar biasa. Rut yang tadinya bukan siapa-siapa, Rut yang tadinya adalah orang yang bukan orang Israel, tetapi Rut masuk dalam silsilah Tuhan Yesus sebagai nenek moyang di dalam silsilah Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ketika Rut tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saya mau lihat dulu wajah-wajah yang bersemangat sore hari ini. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari kita lihat ada satu hal yang sangat penting. Sumber semangat itu dari mana sih? Ya, jangan termakan dengan iklan, saudara-saudara ya. Minum-minuman tertentu semangat. Bukan. Dari mana datangnya semangat itu, saudara-saudaraku? Kalau saudaraku membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-40, saudaraku tidak sia-sia saudara ada di tempat ini pada sore hari ini. Tidak peduli apakah saudara dalam keadaan lemah sekalipun, dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29. Yesaya pasal 40 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada Perhatikan kata dia ditulis dengan huruf besar D. Artinya siapa itu? Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Allah lah sumber semangat kita. Itu sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita mengerti ketika engkau dalam keadaan letih lesu, tidak bersemangat dalam hidupmu, datang kepada Tuhan sebagai sumber semangat kita. Ayat ini jelas berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jangan saudaraku berpikir bahwa hanya jemaat yang bisa mengalami kelemahan, semangat yang patah. Kami hamba Tuhan pun bisa mengalaminya. Tetapi setiap kali kelemahan itu datang, kita datang kepada sumber kekuatan itu. Tuhan adalah sumber kekuatan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambahkan semangat yang tiada berdaya kepada mereka yang tiada berdaya. Tuhan memberi semangat kepada saya dan saudara. Dan itu saya selalu ekspresikan dalam hidup saya ketika saya memuji Tuhan. Saya nggak peduli apakah ada orang angkat tangan atau tidak, tapi saya akan tetap bersemangat memuji Tuhan. Karena saya percaya Dia adalah sumber di mana saya akan mengalami semangat. Dia memberi kekuatan, Dia memberi semangat. Jadi yang pertama, saudara-saudara, sumber semangat itu adalah Tuhan sendiri. Kalau engkau mengalami kelemahan, kelelahan dalam hidupmu, hatimu tiada bersemangat, hidupmu tidak ada bersemangat, minta supaya Tuhan memberikan semangat kepada. Yang kedua, saudara-saudara, sumber semangat itu bisa dimotivasi oleh diri sendiri. Saudara bisa baca itu kisah tentang Yakub di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-27. Artinya kita perlu memotivasi kita, membangkitkan semangat dalam diri kita sendiri. Tetapi ingat, yang pertama-tama sumber semangat kita adalah Tuhan. Tetapi ada kalanya kita juga perlu membangkitkan semangat kita. Motivasi dirimu untuk bersemangat. Ya.
Motivasi dirimu. Bangkitkan semangat di dalam dirimu. Jadi yang pertama, sumber semangat bisa dari Tuhan, tetapi juga bisa dari dalam diri kita sendiri, saudara-saudara. Putuskan dalam hidupmu untuk selalu bersemangat. Coba saudaraku ambil keputusan, saya harus bersemangat menjalani hidup ini. Begitu Anda keluar dari jalan, gitu, dari rumah, saudara-saudara tiba-tiba udah mau jung gitu ya. Bersemangat. Jangan kalau udah begitu, ada kalanya kan Tuhan lindungi saya gitu ya. Ada orang-orang yang ngesalin kita gitu ya. Tiba-tiba mau dipepetinnya kita dibuatnya menggerutu saudara. Tetapi bersemangat menjalani hidup. Jadi bangkitkan semangat dalam hidupmu. Kemudian juga semangat itu bisa dari komunitas kita. Saudara baca dalam kehidupan daripada Ayub, misalnya Ayub pasal 2 ayat 11 di situ, ada sahabat-sahabat Ayub yang memberikan semangat kepada dia. Sahabat itu bisa membangkitkan semangat, tetapi orang-orang yang bisa juga melemahkan. Itu sebabnya kita perlu di sebuah komunitas yang bersemangat. Ya. Ada pentingnya kita, saudaraku, di dalam sebuah keluarga, sebuah komunitas yang saling membangun semangat di dalam komunitas itu, bukan membangun kelemahan. Tuhan adalah sumber semangat kita. Engkau bisa membangkitkan semangat di dalam dirimu, tetapi juga sahabat-sahabat itu penting membangun semangat bersama. Nah, Bapak Ibu, secara cepat saya sampaikan semangat dalam hal apa yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah semangat untuk mengadakan perubahan. Coba sama-sama katakan, semangat untuk mengadakan perubahan. Semangat untuk mengadakan perubahan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup yang setia adalah hidup yang penuh perubahan. Tentu perubahan kepada arah yang lebih baik. Saudaraku harus bersemangat untuk melakukan perubahan di dalam hidup kita. Perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, jangan orang Kristen GGD. GGD itu apa ya? Gitu-gitu doang. Ya, gitu-gitu doang, GGD. Tapi jadilah orang Kristen yang semangat mengadakan perubahan. Perubahan ke mana? Perubahan kepada arah yang lebih baik. Mari kita baca dulu. Amsal pasal yang keempat, ayat 18. Ini keren banget saudara-saudara. Ini adalah perjalanan hidup saudara, perjalanan hidup kita, perjalanan orang percaya. Amsal pasal yang keempat, ayat 18. Semangat mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Temukan hal-hal yang mungkin dalam hidupmu yang menghambat pertumbuhan rohanimu. Apakah ada kemalasan-kemalasan? Apakah ada hal-hal yang menghambat engkau untuk mengadakan perubahan itu? Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Perhatikan jalan orang benar itu seperti apa? Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah. Kenapa dipakai kata rembang tengah hari? Karena disitulah matahari bersinar paling terang. Mulai dari cahaya fajar. Ada sebuah peningkatan, ada sebuah progres peningkatan. Bukan GGD tadi, saudaraku, gitu-gitu doang. Tapi dia punya semangat mengadakan perubahan di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita harus bersemangat. Semangat mengadakan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan.
kita mengerti kebenaran firman Tuhan sehingga hidup kita semakin diperbaiki, hidup kita semakin disempurnakan. Semangatlah mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, semangat menghadapi tantangan. Ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan pernah menyerah ketika ada tantangan. Atau jangan pernah menyerah ketika sekalipun engkau gagal. Semangat menghadapi tantangan. Saya percaya ketika memasuki tahun 2021 banyak resolusi dan harapan-harapan kita. Tuhan, saya mau lakukan ini, saya mau kerjakan ini. Tapi mungkin kalau kita evaluasi sampai hari ini, saudaraku, tidak lama lagi tahun ini yang kita akan lewati. Dan kita akan jujur berkata bahwa ada banyak hal yang kita tidak bisa raih tahun ini. Tetapi saya ingin katakan, semangat menghadapi tantangan. Bahkan sekalipun engkau gagal, engkau tetap harus bersemangat. Lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Daud pernah gagal, Musa pernah gagal. Bahkan Abraham pun pernah gagal. Tetapi hal yang luar biasa dari orang-orang ini adalah tidak menyerah ketika mereka mengalami kegagalan. Tidak menyerah ketika mereka menghadapi tantangan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi, kalaupun mungkin ada sepanjang tahun ini, bahkan nanti sampai selesai akhir tahun, mungkin banyak hal yang engkau tidak bisa raih. Tapi engkau harus tetap percaya tahun 2022 saya pasti akan bisa raih. Jangan menyerah. Percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hal yang terakhir adalah semangat mendahulukan kehendak Tuhan. Amin. Semangat mendahulukan kehendak Tuhan. Dalam kitab Matius pasal yang ke-6, saya akan tutup di dalam bagian ini, dan saya harap saudara ketika pulang engkau bersemangat. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, atau saya akan baca mulai ayatnya yang ke-31. Matius pasal yang ke-6, nanti ayat 33 kita akan baca bersama-sama, tetapi saya mulai dulu ayat 31. Ya, ingat apa yang perlu kita bangun semangat kita, semangat untuk mendahulukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, saudaraku. Saya percaya kalau mendahulukan kehendak kita, lebih baik kita ada di rumah sore ini, betul nggak saudara? Apalagi ada yang senang-senang nonton drakor gitu ya. Ada hari Minggu udah drakor. Kalau mendahulukan kehendak daging kita, lebih baik kita di rumah. Tapi karena kita mendahulukan kehendak Allah. Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Perhatikan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maksudnya begini saudaraku, sebenarnya apa yang kita akan makan, pakai, bukan itu tidak perlu. Tetapi Yesus berkata di dalam ayat ini, itu dicari oleh bangsa-bangsa, tetapi kita, ayat 32 itu, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Jadi apa yang saudara perlu, apa yang saudara mau makan, apa yang saudara perlu pakai, Bapa di sorga tahu. Ayat selanjutnya berkata apa? Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan tidak tahu apa yang mau saudara pakai, Tuhan tidak tahu apa yang saudara perlu minum, makan. Dia tahu. Tetapi ayat yang ke-33 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan itu? Yang tadi yang mau kamu pakai, apa yang kamu makan itu, Tuhan akan tambahkan itu. Kalau kita bersemangat mendahulukan kehendak Allah. Amin. Mari dahulukan kehendak Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari tutup Alkitab saudara. Mari kita bangkit berdiri, satu pujian sebagai pengakuan iman kita. Bersemangat menjalani kehidupan ini. Kuatkanlah hatimu lewati semua persoalan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Amin. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Amin. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkat. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, haleluya. Kuatkanlah hatimu, Yesus Tuhan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan pernah berhenti. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan masih sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat mengangkat. Tuhan pasti sanggup. Percaya Dia tak tinggalkan. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka kita akan melihat bahwa semangat itu ada erat hubungannya dengan iman. Saudara akan melihat di dalam Alkitab bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang yang bersemangat. Ada hubungan antara semangat dengan iman. Mereka yang beriman adalah orang-orang yang bersemangat menjalani hidup. Bukan karena tidak ada tantangan, bukan karena tidak ada kesulitan, bukan karena tidak pernah gagal membuat mereka tetap bersemangat, bukan. Sama seperti saya dan saudara, mereka juga pernah gagal. Sama seperti saya dan saudara, mereka juga melewati jalan-jalan yang berliku. Tetapi
tetap bersemangat menjalani kehidupan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Saya katakan tadi, sumber semangat itu adalah Tuhan sendiri. Kuatkan hatimu lewati segala persoalan. Percayalah Tuhan masih sanggup. Tuhan pasti sanggup menolong engkau. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Sekali lagi, mungkin ada banyak resolusi-resolusi, harapan-harapan kita yang kita harapkan sepanjang tahun ini tidak terjadi. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kuatkan hatimu lewati setiap persoalan. Haleluya. Setiap kami banyak menghadapi kesulitan, persoalan terjadi di pekerjaan, di usaha, bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga Tuhan. Tetapi Engkau adalah sumber semangat bagi kami untuk kami menjalani kehidupan ini, Tuhan. Kami menjadi orang yang bersemangat, dapat menanggung penderitaan kami. Bahkan kami akan menemukan solusi-solusi, menemukan jalan-jalan yang Tuhan pasti akan tunjukkan kepada kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan pada sore hari ini, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan dalam nama Yesus.
Bahkan yang kehilangan semangat, berikan semangat baru bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, usaha, pelayanan kami, bahkan di tengah-tengah anak-anak kami belajar, mereka adalah orang yang bersemangat. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami tahu setiap persembahan kami adalah taburan benih yang kami taburkan, yang pasti akan bertumbuh untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita kembali angkat pujian ini. Persembahan boleh dijalankan. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu akan terus menyertai kami ketika kami pulang. Di rumah kami masing-masing, bahkan di dalam aktivitas kami sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Kemanapun anak-anak-Mu berangkat, bekerja, berusaha, ada hadirat-Mu yang akan menyertai mereka Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Berkati aktivitas umat-umat-Mu, apapun usaha dan pekerjaan mereka sepanjang minggu ini Tuhan. Langkah-langkah mereka diberkati. Keluarga-keluarga kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Usaha dan pekerjaan kami diberkati Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan. Lindungi Tuhan. Bahkan kalau ada kekasih-kekasih kami keluar kota, pagar perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Keluarga kekasih kami Bapak Simatupang yang saat ini ada di Sumatera Utara, Tuhan juga memberkati, menolong mereka, melindungi. Bahkan dengan semua rencana-rencana mereka Tuhan berkati. Berkati kekasih kami Bapak Silalahi yang beberapa hari yang lalu berulang tahun Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian kekasih kami ini. Keluarga diberkati bersama dengan anak-anak. Bahkan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Kalau kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Bahkan orang tua kami juga Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita melimpah dalam hidup kami. Berkati anak-anak kami yang sudah terlibat dalam pelayanan. Kami bersyukur, kami akan akhiri persekutuan kami pada sore hari ini. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.
Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati.